Amma ba'd. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap saat, mari kita gunakan sekujur badan kita ini supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita ini gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang paling hina adalah orang yang sebaliknya tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terhina di akhirat kelak. Orang yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat keji, berbuat kezaliman, mencuri, makan uang haram, korupsi, makan uang rakyat. Orang-orang seperti ini nanti di akhirat akan terhina. Orang-orang yang minum minuman keras, homer. Kalau di zaman sekarang bisa obat-obatan, obat yang membuat flek, obat yang membuat teler, obat yang membuat pikiran seperti melayang. Walaupun kelihatannya tidak mabuk, barang-barang seperti ini adalah haram. Barang yang banyaknya mengakibatkan mabuk, sedikitnya haram. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini tertipu dengan setan, dijerumuskan oleh setan. Minum-minuman keras bisa dihindari. Ternyata masih banyak orang-orang yang terjerumus dengan obat-obatan. Jadi minum-minuman keras itu di zaman sekarang ini sudah canggih. Bisa dibuat seperti pil, seperti obat. Yang orang yang minum itu bisa teler. Dan orang yang teler ini kadang-kadang tidak terasa. Seolah-olah ini kebaikan. Seolah-olah ini banyak manfaatnya. Ini kita harus hati-hati. Banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang ini banyak dirusak dengan obat-obatan, dengan minum-minuman keras. Jadi supaya kita waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan teman-teman yang menyesatkan, dengan teman-teman yang mengajak, menjerumuskan, menghancurkan masa depan sampai ke akhirat. Jangan sampai kita mau. Jangan sampai kita tertipu. Karena setan ini tidak berbentuk, tidak dari golongan jin saja. Jadi bisa jadi dari golongan manusia yang menyesatkan, yang mengajak kepada kemungkaran, yang mengajak kepada kezaliman, yang mengajak kepada pencurian, yang mengajak kepada korupsi, mengajak kepada perbuatan keji, perbuatan zalim. Semua ini adalah setan. Setan ini bisa berbentuk manusia. Jadi supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Jangan sampai masa depan kita di akhirat rusak, hancur, musnah gara-gara dunia yang sementara ini. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan yang sebenar-benarnya takwa. Orang yang sholatnya benar, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji. Sholat itu kalau benar, khusyuk, tumanina, diresapi rukuk dan sujudnya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa menghindarkan kita dari perbuatan sesat, kedzaliman, korupsi, perbuatan-perbuatan haram. Kalau sholat kita itu benar, semakin benar sholat kita, semakin terhindar dari kemungkaran, dari kekejian, dari perbuatan-perbuatan yang lalai, yang zalim, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih terjerumus dalam kesesatan, kemungkaran,
kita supaya perhatikan sholat kita. Berarti sholat kita masih kurang tumanina, kurang ikhlas, kurang benar, sehingga sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Supaya kita perhatikan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia seperti pangkat, jabatan, kedudukan, kekuatan. Jangan sampai kita tertipu dengan harta, dengan barang-barang haram yang nampaknya indah, yang nampaknya menyehatkan, padahal menghancurkan. Jangan sampai kita tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia yang akhirnya menjadikan kita terhina di akhirat kelak. Jangan sampai kita tertipu dengan barang haram, dengan uang-uang haram, dengan uang-uang korupsi, dengan uang-uang yang mencuri. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai masa depan kita di akhirat kelak hancur, rusak gara-gara berbuat perbuatan-perbuatan keji. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan sampai perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan. Jangan sampai perbuatannya menggugurkan 2 kalimat syahadat yang dia baca. Jangan sampai perbuatannya menyelisihi ajaran Nabi SAW. Jangan sampai berbuat keji, jangan sampai berbuat kemungkaran. Taati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan perintah Nabi SAW. Jangan sampai syahadat yang kita baca di mulut kita gugurkan dengan sekujur badan kita, dengan anggota badan-badan kita yang lainnya. Jangan sampai kita tidak mau tunduk, tidak mau sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai 2 kalimat syahadat yang kita baca kita gugurkan sendiri dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak mau tunduk kepada syariat Allah, yang tidak mau tunduk kepada aturan Nabi, yang tidak mau tunduk kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan mari kita pelihara selalu perbuatan kita. Kita jaga, kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita bisa mulia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah